makasih ya kepada Teh Anissa karena telah hadir gitu ya dalam sesi konseling pertama kali ini. Nah, sebelumnya itu saya pernah memberikan intake info ya Teh kepada Teh Anissa. Di sini saya ingin lebih memvalidasi gitu dan menyangkan kembali dan lebih rinci gitu mengenai intake info yang telah Teh Anissa isi. Apakah diizinkan? Boleh. Ya baik. Kalau boleh tahu nama lengkap Teh Anissa itu apa? Anissa Fitriani Nur Sabrina. Oh iya, Anissa Fitriani Nur Sabrina. Lalu apakah ada gitu nama panggilan yang disukai Teh Anissa saat ini? Ada. Ada. Apa Teh? Nana. Oh Nana, siap. Nama panggilan saat kecil? Fitri. Fitri. Berarti Teh Anissa lebih nyaman dipanggil apa untuk sesi konseling kita hari ini? Nana. Nana. Baik, Teh Nana. Untuk emailnya? AnissaVinusHub@gmail.com. Iya, untuk alamat lengkapnya Teh kalau boleh tahu di mana? Perum Bumi Indah Pasundan Blok C8. Oh, itu di Indihiyang ya Teh? Iya, betul. Iya, untuk telepon rumah dan HP. Mungkin nomor HP ya Teh, karena nomor telepon rumah tidak ada. Iya. Nomor telepon 0878 2355 7393. Iya baik. Tempat tanggal dan bulan lahir? Tasikmalaya 27 November 2003. Oh, bulan ini juga ya Teh lahirnya. Sebentar lagi. Berarti sekarang 23, 4 hari lagi ya Teh. Iya. Saya ucapkan selamat ulang tahun hari ini aja ya Teh. Iya, terima kasih. Untuk agamanya Islam ya Teh? Iya, alhamdulillah. Pendidikan Teteh saat ini? Mahasiswi semester 3 Teh. Oh, mahasiswa semester 3. Iya siap. Asal kampusnya di mana Teh? Di UNTAS, di Universitas Muhammadiyah Tasik. Oh, UNTAS itu yang di Gobras ya Teh? Iya, betul. Oh iya, siap. Kalau boleh tahu, Teteh prodi apa? Bimbingan konseling BK. Oh, BK, siap. Lalu apakah Teteh menyukai gak Teh kegiatan Teteh menjadi mahasiswa? Suka tidak suka ya Teh, kadang kan kita tuh suka saat menjalaninya gitu. Kadang kalau lagi banyak tugas ya nggak suka, ya wajar ya mungkin ya Teh. Tapi ya bisa dibilang suka sih Teh, alhamdulillah. Iya. Lalu apakah ada gitu 3 warna yang Teh Anissa sukai? Paling biru muda, putih sama pink Teh. Biru muda. Jadi warna yang apa ya, yang soft gitu loh, tapi cerah gitu. Iya. Muda, putih, dan pink. Lalu ada nggak sih Teh 3 tempat gitu yang Teh Anissa sukai dan pernah Teh Anissa kunjungi? Paling yang pertama tuh kamar ya Teh, kamar pribadi, karena mungkin ya apa ya, tempat paling nyaman gitu ya, yang untuk yang saya rasakan gitu. Terus yang kedua ada Gramedia ya Teh, karena saya tuh suka buku. Dan lagi yang ketiga tuh bazar buku gitu, soalnya kan kalau bazar buku tuh kadang lagi apa ya, lagi diskon-diskonnya gitu Teh, jadi kayak suka aja gitu. Iya. Berarti Teh Anissa sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan buku ya? Iya. Terus ada gak sih Teh 3 hobi yang sering Teh Anissa tekuni akhir-akhir ini? 3 hobi sebenarnya dari dulu ya Teh ya, dan ya udah biasa aja sih sebenarnya. Paling kayak menulis, terus membaca juga, karena kan saya juga memang suka banget sama buku ya Teh. Sama mungkin saya tuh suka menyanyi yang gak jelas gitu lah Teh. Iya. Lalu Teh apakah ada 3 prestasi yang Teh Anissa anggap penting gitu dalam hidup Teh Anissa? Yang penting yang pernah saya capai itu yang pertama, dulu meskipun saya jarang apa ya Teh, jarang belajar gitu ya dulu itu, tapi alhamdulillah gitu saya tuh selalu 3 besar atau mungkin 10 besar gitu kayak, atau 5 besar lah gitu. Jadi lebih ke kayak senang aja gitu kayaknya. Terus yang kedua, saya itu apa ya Teh, karena kan saya itu punya ketakutannya Teh dalam berinteraksi dengan lawan jenis gitu ya. Nah, saya tuh punya pencapaian gitu yang pernah saya alami tuh, jadi saya tuh punya teman lawan jenis gitu. Terus yang ketiga juga saya jadi bisa lebih akrab. Terus kan biasanya tuh kalau misalkan sekolah jenis tuh saya tuh kayak lebih sering
apa ya, ngebangun benteng gitu ya teh? iya Kayak sama sering marah-marah gak jelas gitu teh, marah-marah. jadi kayak refleks gitu loh. Nah sekarang alhamdulillah saya bisa lebih tenang gitu teh, lebih menjaga emosinya gitu. Oh, ya, bisa lebih mengatur emosi gitu ya Iya teh. betul. Iya. Lalu apakah ada kegiatan yang sering Teh Anissa lakukan gitu dalam hidup Teh Anissa yang membuat Teh Anissa itu merasa nyaman, atau Teh Anissa itu ketika melakukan kegiatan tersebut tuh larut gitu dalam kegiatan tersebut dan membuat Teh Anissa itu damai? Kalau itu sih yang pertama pasti tidur ya teh, karena benar-benar saya tuh kayak di mana-mana pasti tidur, mau lagi jaga lab atau mungkin lagi di kelas atau mungkin di kosan teman gitu, pasti saya tuh hal yang pertama saya lakukan pasti tidur teh. Iya. Karena itu membuat saya nyaman dan tenang gitu. Iya. Terus yang kedua saya juga larut dan fokus tuh saat belajar teh. Jadi saya tuh mau sebenarnya nggak suka-suka banget belajar gitu ya teh, cuma kalau lagi belajar tuh jadi kayak bukan ketagihan gimana ya, jadi nyaman gitu kayak jadi fokus terus di situ gitu. Terus yang terakhir juga saya tuh suka apa, hal yang nyaman ya, paling kayak membaca gitu loh teh, bener-bener itu teh kayak ngebuat aku tuh nyaman gitu. Saya kan kalau baca buku apalagi kalau novel gitu ya teh, saya tuh kayak merasa masuk gitu loh. Jadi iya itu sih 3 hal yang Kalau boleh tahu gitu ya teh, genre novel yang Teh Anissa sukai itu yang kayak gimana? saya tuh kayak sebenarnya suka romance sama fiksi gitu, jadi kayak ada romansinya tapi ada fiksinya, kayak misal tentang sihir kayak gitu lah kayak lucu kan, ada sihir-sihirnya gitu, atau misalkan ada ke dunia lain atau apa gitu. Yang bisa membangun mood mungkin ya teh? Iya kayak gitu. Oke, baik. Lalu ya teh, kalau boleh tahu apakah ada ketakutan gitu atau fobia yang Teh Anissa miliki? Untuk ketakutan sebenarnya tuh saya takut kodok teh, tapi saya nggak punya masalah gitu dengan kodok. Hanya saja terakhir tuh dulu pernah saya tuh mimpi kodok ya teh, mimpi kodoknya banyak banget terus nempel ke badan saya gitu. Nah dari situ saya menjadi takut sama kodok, karena belum pernah sih didatengin kodok terus nempel gitu di badan, nggak pernah. Oh, berarti gara-gara mimpi aja. Oh, berarti lebih ke ngerasa jijik gitu Iya, mungkin ya jadi teh? jijik gitu teh, karena Iya, itu. iya gitu. Baik ya teh. Apakah Teh Anissa gitu merasakan atau memiliki rasa yang tidak enak gitu atau menderita gitu ketika adanya pikiran negatif, kecemasan atau kegelisahan yang sering muncul? Iya teh, saya tuh kadang apa ya, sering merasa keganggu ya teh kalau lagi tiba-tiba panik gitu, apalagi kalau misalnya gimana ya, kemarin contoh saya tuh kayak ke trigger gitu loh, kalau misalkan lagi ada pembahasan tentang LGBT gitu, karena dulu kan saya pernah dibully gitu tentang LGBT, karena saya nggak pernah gitu ngelakuin lesbi yang begitu, cuma kalau misalnya lagi ngeliat itu tuh kadang tiba-tiba cemas sendiri gitu kan, tapi emang enggak kayak nggak berlebihan kayak kelihatan itu, enggak, cuma dalam diri saya tuh emang ketakutan atau mungkin cemas gitu kayak, jadi kayak mengganggu aja gitu. Kenapa sih saya tuh selalu ke-trigger gitu dengan kata-kata itu. Oh iya sih. Teh Anissa kalau boleh tahu gitu, apakah Teh Anissa memiliki adiksi gitu terhadap rokok, minuman keras ataupun obat-obatan terlarang? Tidak, alhamdulillah. Alhamdulillah ya teh. Nah, lalu ada gak sih teh gitu tiga hal yang Teh Anissa inginkan dalam hidup untuk lebih baik gitu dan mengalami perubahan? 3 hal yang aku inginkan gitu ya. 3 hal yang aku inginkan itu kayak apa ya, ingin ini ya teh, ingin lebih akrab lagi dengan lawan jenis, karena kan saya juga butuh ya, apalagi di umur sekarang tuh ya apa ya, saya tuh butuh karena ya mungkin sudah bisa waktunya apa, memiliki pasangan gitu kan ya teh. Terus saya juga ingin apa ya, menerima diri sendiri gitu teh, karena kan apa yang saya telah alami sebelumnya tuh saya masih sering nangis, saya masih sering menyesal, masih sering kayak apa ya, Trauma mungkin ya. Jadi saya itu ingin lebih menerima diri saya apa adanya gitu kan. Terus yang ketiga itu saya
ingin lebih bisa mengontrol diri saya gitu kan. Jadi nggak gampang emosi, terus nggak gampang marah, nggak gampang nangis dan nggak gampang panik gitu kayak. Lalu jika Teh Anissa gitu bisa melakukan sesuatu atau memiliki dan bisa menjadi sesuatu, apa yang ingin Teh Anissa lakukan dan apa yang Teh Anissa inginkan? Mungkin ini hal yang lucu ya Teh ya. Saya tuh kalau misalkan saya bisa gitu apa yang saya inginkan, saya tuh ingin menjadi orang yang triliuner gitu loh. Nah, iya, jadi Karena miliarder gitu ya. iya, karena saya tuh ingin melakukan belanja sesuka hati mungkin ya Teh. Terus baca buku mungkin ya, kayak maksudnya beli buku yang saya mau, jalan-jalan ke, kadang kan kalau buka buku tuh atau misalkan baca novel tuh kadang kotaknya tuh kayak di deskripsinya bagus, indah gitu. Saya tuh pengennya kalau misalkan saya jadi orang kaya gitu ya Teh, pas lagi baca buku terus di deskripsinya misalkan Paris gitu ya, Paris tuh gimana indah gitu, saya tuh langsung pergi ke sana gitu tanpa mikir lagi gitu. Jadi bisa merealisasikan apa yang saya inginkan gitu Teh. Iya, baik. Lalu kalau boleh tahu gitu, apa sih gitu alasan Teh Anissa membutuhkan sesi konseling kali ini? Alasan saya membutuhkan sesi konseling ini tuh Teh karena apa ya, saya itu masih merasa takut gitu Teh kalau misalkan ketemu laki-laki gitu. Maksudnya susah banget akrab gitu. Jadi kadang tuh saya tuh suka marah-marah nggak jelas gitu sama mereka Teh. Kalau misalkan mereka bercanda, padahal bercandanya sama misalkan sama ya teman-teman saya yang perempuan gitu. Cuma saya malah emosinya yang ke laki-laki gitu loh. Iya. Terus saya juga masih gimana ya, masih ketakutan dengan trauma saya yang selalu gitu Teh. Karena kan saya tuh punya trauma pernah dilecehkan gitu ya Teh. Jadi kalau misalnya ketemu cowok tuh benar-benar kayak masih takut gitu Teh. Meskipun memang saya sudah mulai gitu ya, mulai terbuka, saya pun sudah saya juga sudah mempunyai pasangan kan ya Teh. Iya. Hanya saja memang masih menjaga jarak gitu loh Teh. Baik Anissa, untuk beberapa pertanyaan selanjutnya itu mungkin pertanyaannya sedikit lebih mendalam ya Teh Anissa. Tidak apa-apa? Tidak. Baik Teh. Saya ingin bertanya gitu, bagaimana sih relasi Teh Anissa dengan ayah Teh Anissa gitu? Relasi saat kapan? Saat ini dari anak-anak sampai saat ini. Kalau saat kecil tuh hubungan saya dengan ayah tuh kurang baik ya Teh. Kurang baiknya karena dulu tuh ayah saya mungkin orang tua baru gitu ya, new parents gitu. Dan belum punya pengalaman parenting mungkin. Jadi saya tuh terlalu keras gitu. Yang membuat saya memang tidak terlalu dekat gitu dengan ayah saya. Jadi saya tuh beranggapan ke ayah tuh melihatnya tuh seperti seorang yang menakutkan, seorang yang jahat gitu. Tapi alhamdulillah kalau misalkan sekarang sudah baik ya Teh ya. Jadi ayah saya juga sudah mulai perhatian, mulai terbuka, dan hal itu yang membuat saya nyaman gitu. Hanya saja mungkin karena apa yang telah ayah saya lakukan dulu gitu ya Teh, kayak sering mukul, sering apa gitu, masih kayak sering takut gitu loh. Iya. Kalau untuk sama ibu Teh Anissa sendiri? Kalau ibu hampir sama ya Teh, sama ayah nggak terlalu baik karena terlebih saya juga dari kecil tuh memang lebih sering diasuh sama nenek kakek gitu. Jadi emang jarang di rumah gitu. Terus kalau sama ibu juga nggak pernah. Jadi kayak bukan nggak pernah sih, kayak jarang banget waktu kecil tuh dikasih perhatian gitu. Jadi kayak nggak pernah ditemenin TK, sekolah atau PAUD gitu Teh. Terus sering dimarahi. Terus kalau misalkan saya lagi dimarahi gitu ya Teh, saya tuh kadang kayak suka dibawa ke WC gitu, dibanjur kayak gitu Teh. Ya, jadi kurang baik lah
alhamdulillah. Tapi kalau sekarang tuh memang sudah membaik ya teh. Jadi lalu gimana ya, kalau sekarang tuh membaiknya seperti teman gitu ya teh, teman ngobrol. Hanya saja mungkin memang saya tuh tidak semua hal dibicarakan kepada beliau gitu. Jadi ya udah paling cuma teman ngobrol aja gitu biasanya. Lalu Teh Anissa kalau boleh tahu gitu, dari mana sih Teh Anissa tahu mengenai saya dan rekan-rekan saya? Kalau itu dari teman-temannya teh ya, dari teman-teman kampus teh, sama dari rekomendasi dosen juga teh. Oh iya, dari teman-teman kampus ada rekomendasi dosen. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah Teh Anissa pernah gitu mengikuti sesi konseling sebelumnya? Tidak. Izin bertanya kembali ya Teh, alasan Teh Anissa datang ke sini itu karena apa? Mungkin ya yang tadi saya sebutkan ya teh, saya tuh datang ke sini dengan tujuan saya tuh ingin lebih bisa menerima diri saya gitu sebagai orang yang pernah terluka mungkin ya teh. Jadi saya tuh tidak ingin untuk melupakan, hanya saja saya ingin lebih ikhlas gitu ya teh. Jadi bisa menjalani hidup tuh dengan tenang, dengan tidak ada beban gitu, atau tidak ada pikiran yang di masa lalu gitu teh. Terus saya juga ingin menerima karena itu karena saya punya trauma, banyak luka dan trauma yang saya alami. Lalu apakah Teh Anissa pernah gitu mencoba untuk menyelesaikan masalah ini sebelumnya? Pernah ya teh, karena sebenarnya masalah itu udah lama. Saya trauma itu kejadiannya saat SD kelas 2 atau 3 gitu kalau nggak salah. Saya tuh mencoba untuk menyelesaikan sendiri dengan tidak bercerita dengan siapa-siapa, dan saya juga berusaha gitu untuk kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak kejadian kemarin lebih ke bodo amat gitu ya. Tadinya bertahun-tahun sampai akhirnya saat SMA dan sekarang pun ya, soalnya meledaknya tuh emang SMA, tapi sekarang juga masih gitu. Dan ternyata hasilnya tuh malah makin memburuk gitu. Bukannya saya jadi membaik atau mungkin lebih menerima gitu ya dengan apa yang terjadi, saya tuh malah makin sering menyalahkan orang lain, menyalahkan diri, dan malah saya tuh kayak tidak ingin hidup gitu kan. Gara-gara mungkin karena saya mencoba untuk melakukan masalah ini sendiri gitu, menyelesaikannya sendiri. Berarti tidak ada hasil ya Teh? Ya, tidak ada hasil sama sekali. Apakah Teh Anissa pernah ada dalam perawatan karena sakit di tahun-tahun sebelumnya? Tidak ya teh, alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ya Teh. Lalu apakah Teh Anissa pernah mengalami sakit seperti jantung, diabetes, atau epilepsi? Tidak, alhamdulillah tidak ada. Lalu apakah saat ini Teh Anissa sedang mengkonsumsi obat? Tidak, alhamdulillah. Apakah ada gitu Teh akhir-akhir ini, apakah ada masalah-masalah fisik yang sering Teh Anissa alami seperti sinus, sakit kepala, leher belakang terasa kaku, punggung terasa kaku, sariawan, ya seperti itu? Mungkin paling seringnya tuh punggungnya teh, soalnya kemarin juga kan nyeri punggung gitu. Terus kalau yang hari ini saya rasakan tuh bahu gitu teh, bahu terasa kaku karena mungkin tadi juga saat perjalanan ke sini saya sempat jatuh gitu teh di jalan. Baik. Apakah Teh Anissa memiliki penyakit asma? Tidak. Tidak. Lalu apakah Teh Anissa sering gitu mengalami kram saat menstruasi? Kram saat menstruasi itu enggak sering sih, cuma emang ada kadang lah gitu. Tapi ketika haid terakhir Teh Anissa Tidak ada. Pernah sembelit? Sembelit ada kemarin. Oh iya, berarti itu baru-baru ini ya Teh? Iya. Kalau asam lambung? Asam lambung baru saja tadi pagi saya makan asam lambung teh. Iya, belum sarapan Teh Anissa? Sebenarnya sudah, cuma kemarin mungkin saya tuh sempat telat makan. Oh iya, telat makan. Apakah Teh Anissa sering merasakan tangan dan kaki yang terasa dingin atau gemetar? Sering, dan kejadiannya
merasakan kram kaku pada tangan atau pada kaki? Paling kaki teh, bukan tangan. Saya kalau misalkan lagi kedinginan tuh pasti kaku gitu teh. Dari kemarin tadi gitu subuh dia dingin banget ya. Iya. Saya juga emang jendelanya nggak ditutup gitu, jadi dingin, akhirnya kaki saya kaku gitu. Iya. Kalau kaki membengkak? Enggak. Nggak pernah. Lalu akhir-akhir ini Teh Anissa apakah pernah merasakan sakit kepala? Sakit kepala itu seminggu yang lalu ya Teh ya. Iya. Kalau lebih spesifiknya itu sakit kepalanya sebelah atau kadang sebelah kadang semuanya Teh? Seringnya tuh migrainnya Teh, karena kalau lagi stres pasti migrain gitu. Iya dong. Mungkin masalah-masalah fisik yang sering Teh Anissa alami gitu ya akhir-akhir itu ada sakit kepala, lalu bahu terasa kaku, punggung dan bawah pinggang juga terasa kaku, lalu ada sembelit, lalu ada asam lambung yang berlebih, dan kaki yang terasa sangat dingin gitu ya Teh, dan tangan gitu. Terus juga kaki yang sering kram dan kaku gitu. Okay. Lalu apakah Teh Anissa memiliki penyakit yang menahun? Enggak Teh. Lalu Teh Anissa apakah memiliki pertanyaan ya terkait sesi konseling atau mengenai konseling atau psikoterapi? Tidak ada Teh. Ya, tidak. Lalu apakah ada hal-hal yang Teh Anissa takutkan gitu ketika Teh Anissa akan melakukan sesi konseling atau psikoterapi? Ada sih Teh, lebih ke kayak, karena kan itu saya seperti curhat ya Teh, mungkin curhat ke orang yang profesional. Hanya saja saya tuh punya ketakutan atau overthinking gitu, kalau misalkan cerita saya tuh bakal dijadiin lelucon oleh konselor atau mungkin atau mungkin ya dokternya gitu, maksudnya gitu lah. Iya, berarti Jadi saya tuh emang nggak pernah ke psikiater atau ke psikolog atau konselor gitu, karena ya itu ketakutan. Iya, berarti karena Teh Anissa tuh karena takut hal itu dianggap bercandaan gitu ya oleh orang lain gitu ya Teh. Baik, selanjutnya Teh di sini tuh ada beberapa pertanyaan gitu ya Teh yang harus dijawab Teh Anissa secara rinci dan juga ya mudah dipahami gitu ya Teh. Yang pertama itu, apakah Teh Anissa saat ini memiliki masalah masalah yang mengganggu Teh Anissa, dan apakah bisa dideskripsikan gitu masalah itu mulai dari mana dan efeknya terhadap kondisi Teh Anissa saat ini itu seperti apa? Jadi berawal saya bisa selalu menjaga jarak dengan laki-laki itu awalnya dari SD ya Teh, karena yang dulu tuh gimana ya, saya tuh di depan rumah tuh ada yang lagi dibangun ya Teh rumah tuh. Nah, si kerja di sana memang sudah terkenal gitu di warung saya tuh. Nah, dekat juga sama orang tua. Terus saya juga di situ kebetulan warung gitu Teh. Nah, suatu hari malam-malam tuh dia tuh beli, dan akhirnya ya terjadilah hal yang buat trauma gitu. Nah, saya pertahanan diri saya tuh malah ini ya udah gimana ya, setelah kejadian itu saya tuh kayak mencoba untuk menyelesaikan sendiri gitu Teh, dengan ya udahlah lupain aja gitu hal yang kemarin, mungkin itu mah kejadiannya ya udahlah mungkin biasa aja gitu ya. Cuma makin saya besar, saat ya puncaknya SMA tuh saya ngerasa benar-benar ngerasain tuh takut. Terus memang sama orang itu aja, sama si pelaku itu tuh saya juga tiba-tiba merinding, takut. Padahal dia tuh sering banget di rumah saya gitu Teh, jadi kan sering ketemu lah ya. Nah, saya tuh langsung menghindar kemari kayak gitu. Terus kalau ketemu laki-laki di sekolah atau mungkin di rumah sendiri pun, kalau sama ayah tuh saya menjaga jarak, dengan kakek sendiri pun saya menjaga jarak. Jadi emang efeknya tuh mengganggu banget ya Teh ya di kehidupan, karena saya tuh benar-benar menjaga jarak gitu dengan laki-laki gitu. Teh Anissa itu karena adanya rasa takut akibat kejadian yang Teh Anissa alami itu membuat Teh Anissa itu menjaga jarak gitu ya Teh? Iya, jadi susah akrab gitu Iya, Teh. jadi susah akrab gitu.
untuk efeknya pada kondisi saat ini itu sangat berpengaruh berarti ya Teh? Iya, jadi efeknya tuh memang saya tuh jadi susah bergaul gitu Teh sama anak laki-laki tuh. Jadi lebih asik sama perempuan itu memang ya, baik gitu kan ya Teh. Cuma kan gara-gara itu juga saya tuh kayak ada masalah baru gitu loh Teh. Karena saya lebih dekat dengan perempuan, orang-orang tuh malah mengira saya tuh lesbian gitu. Makanya aduh ini kayaknya emang saya tuh harus memperbaiki emang dari akarnya dulu gitu. Ini baik gitu. Lalu apakah ada hal-hal yang lebih spesifik gitu yang Teh Anissa inginkan dalam sesi konseling kali ini? Jadi saya itu ingin gitu ya Teh, lebih menerima hal yang sudah terjadi di masa lalu saya. Saya juga ingin mencoba untuk mengikhlaskan gitu si pelaku gitu. Maksudnya saya tuh nggak ingin ada dendam lagi gitu sama dia, karena kalaupun dendam terus kan saya juga capek ya. Jadi saya ingin udahlah lebih kayak memaafkan aja gitu apa yang sudah dia lakukan kepada saya. Lalu saya juga ingin lebih akrab gitu saya dengan teman sebaya saya, dengan lawan jenis gitu kayak, dan tidak menjaga jarak gitu. Jadi paling menjaga jarak tuh emang hal yang dengan batas wajar gitu, hal yang benar-benar saya tuh Cut off gitu ya? iya kayak gitu. Oke, baik itu. Lalu apakah ada gitu perubahan positif yang akan terjadi gitu bila sesi konselingnya ini tuh berhasil dan mencapai hal spesifik yang tadi Kak Anissa sebutkan? Kalau saya bisa mencapai gitu apa yang saya inginkan di sesi konseling ini, mungkin saya tuh pasti merasa nyaman gitu ya menjalani kehidupan, karena kan saya tuh bisa untuk menerima diri saya, lalu saya juga bisa memaafkan dia gitu. Terus saya juga bisa lebih bahagia karena saya bisa lebih banyak berinteraksi dengan sesama gitu, antara perempuan dan laki-laki itu setara gitu loh Teh. Oh iya, baik. Baik Kak Anissa, untuk pertanyaan kita pada hari ini alhamdulillah sudah selesai ya Teh. Tapi di sini saya ingin meminta persetujuan Kak Anissa, tanda tangan dari Kak Anissa bahwa kita telah sepakat gitu untuk melakukan sesi konseling Tanggal 23 ya Teh? Iya, tanggal 23. Baik. Iya, terima kasih nih Kak Anissa atas waktunya karena telah menyempatkan hadir dan telah menyempatkan untuk mengisi